Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Al-ayat. Para suku, para binispuh yang kami hormati segenap jamaah sholat subuh, sholat fajar, Masjid Nurul Fajri. Nurul itu cahaya, nur itu cahaya, Fajri adalah cahaya fajar. Jadi insyaallah yang hadir di subuh ini akan mendapatkan cahaya fajar. Cahaya fajar merupakan cahaya yang luar biasa. Kalau kita bisa menunaikan sholat subuh ditunaikan apalagi secara berjamaah seperti ini, dan sholat isya tadi malam juga dilaksanakan, itu kita pahalanya sebagaimana menunaikan sholat semalam suntuk. Luar biasa kita pahalanya sholat fajar ini. Dan di Masjid Nurul Fajri menjadi kebahagiaan memanfaatkan fajar itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan waktu fajar kita. Nah, jamaah sholat subuh rahimakumullah, makanya di dalam Al-Quran diingatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, surah Asy-Syams. Maka Allah telah mengilhamkan kepada kita, memberikan kepada kita fujuraha wa taqwaha. Jadi ini jangan sampai fajar ini menjadi fujur ya. Jamaah Nurul Fajri jangan sampai menjadi jamaah Nurul Fujur, karena kalau fujur itu adalah kefasikan atau kejelekan atau keburukan ya. Jadi berbeda sekali. Fajar itu rambatan kebaikan, sedangkan fujur itu rambatan kepada kejelekan ya, rambatan kejelekan. Sebenarnya kita kalau ada, mohon maaf, kuliah subuh, memang baiknya ya kita mendengarkan, maksudnya mengikuti. Kalau tidak ada hajat tertentu, yang namanya thalabul ilmi itu baiknya ikuti siapapun. Makanya mungkin Habib di Mekah gitu ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu halakoh ketika ada pengajian itu berkumpul di sana, bahkan ketika sudah dikumandangkan azan itu, kalau asatidnya, kalau syekhnya itu masih meneruskan setelah azan dikumandangkan, itu meneruskan tausiahnya, itu jamaah juga tidak kemudian mengerjakan sholat sunnah, tetap kemudian mendengarkan, karena memang yang namanya ilmu itu luar biasa, wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi menuntut ilmu itu wajib, fardhatan ala kulli muslim dan muslimah. Jadi bagi orang yang muslim dan muslimah, dan menuntut ilmu ya salah satunya bisa melalui kajian, bisa melalui tausiah, nasihat-nasihat, mungkin juga halaqah, kemudian juga seperti ini. Nah, itu fajar. Jadi memanfaatkan rambatan kebaikan. Ada fujur, rambatan kejelekan. Rambatan kejelekan yang baunya wah subuh ngantuk, nah itu rambatan kejelekan. Subuh baunya
lah lebih baik jalan-jalan daripada mendengarkan kajian mungkin. Ya nanti ada waktunya sebenarnya jalan-jalan, ada waktunya. Subuh, habis subuh bisa berzikir, apalagi luar biasa kalau Bapak Ibu sehabis subuh bisa berada di masjid sampai waktu syuruk, waktu terbitnya matahari, itu sungguh luar biasa kalau Bapak Ibu longgar waktunya. Kalau saya karena masih dinas, Habib masih dinas, sehingga ya harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kedinasan. Tapi kalau ada bapak-bapak, ibu longgar waktunya betul-betul daripada untuk kegiatan jasmaniyah. Kalau olahraga kan ketika berpuasa jelas mengurangi energi kita nantinya. Itu kalau di pagi, kalau sore biasanya sekaligus berbuka ya tidak masalah. Nah, itu dimanfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu syuruk, sampai waktu terbitnya matahari. Setelah itu, setelah terbit sedikit, kemudian menunaikan sholat sunnah syuruk, sholat sunnah 2 rakaat. Ini hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Dan apa khasiatnya, apa fadilahnya ketika kita sudah sholat syuruk? Itu adalah pahalanya adalah seperti orang menunaikan haji dan umroh sempurna. Masya Allah ya, Bapak Ibu yang sudah tidak haji, alhamdulillah. Tapi sekarang yang namanya tindak haji, makanya sekarang banyak umroh ya, Habib, banyak umroh. Karena apa? Karena memang menunggu waktu haji itu di DIY itu 34 tahun ya, 34 tahun. Jadi kalau sekarang banyak Mas Budi umurnya 40 tahun, kemudian daftar haji sekarang 25 juta, dapat nomor porsi, itu nunggunya berarti 34 tahun, baru berangkat 74 tahun yang akan datang. Kalau tidak ada kemudian maju itu ada alhamdulillah tambahan kuota, itu ya seperti itu. Ada yang di tempat lain itu, di provinsi lain 47 tahun menunggunya ya, jadi setelah mendapatkan nomor porsi itu nanti 47 tahun. Nah kemarin memang ada kebijakan khusus yang tua-tua didahulukan, yang lansia itu didahulukan. Dan ternyata termudanya dari lansia itu umurnya 85 tahun, termudanya dari lansia ketika sudah dimajukan. Nah, termudanya itu 85 tahun. Kalau Bapak Ibu masih 75 itu termasuk kategori muda berarti. 80 itu kategori muda. Ketika kita bisa menunaikan tadi sholat syuruk 2 rakaat, itu pahalanya sempurna sebagaimana kita menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah itu, jadi daripada menunggu haji yang memang lama, kita manfaatkan fadilahnya, pahalanya yang luar biasa tersebut. Karena sungguh berat ya kalau menunggu haji. Kalau menunggu umrah insya Allah bisa cepat. Umrah ada 27 juta, kalau di program Ramadan ada 35 juta, itu monggo kalau memang bisa berumrah. Nah ini Indonesia alhamdulillah masih ya tadi sekitar 47 tahunan. Saya mendapatkan informasi kalau di Malaysia itu sampai 135 tahun menunggunya. Coba bayangkan 135 tahun, berarti ketika bayi lahir baru didaftarkan, kemudian baru bisa menunaikan ibadah hajinya sampai lama sekali. Inilah Bapak Ibu fujur rambatan kejelekan. Jangan sampai kita kemudian ikuti rambatan kejelekan. Yang kita ikuti adalah fajar, rambatan kebaikan. Kita menuntut ilmu, kita berzikir, kita muhasabah ya, istighfar. Kalau hari Jumat seperti ini kan banyak manfaatnya ya. Yang namanya hari Jumat itu luar biasa. Kita bisa bersolawat. Silahkan solawatnya pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina, silahkan, tidak masalah. Kita pakai kunut, tidak masalah. Yang bermasalah kan yang tidak sholat subuh itu
Yang tidak sholat subuh itu lebih banyak ini ya, lebih banyak di sekitar kita itu lebih banyak. Jadi tidak dipertentangkan. Kemudian fajar itu menjadi rambatan kebaikan. Jadi rambatan kebaikan. Ketika ada mungkin jamaah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita tidak perlu marah. Ya. Kalau marah itu berarti adalah rambatan kejelekan, fujur tadi, fujur gitu. Kadang kita ya di masjid itu anak-anak berlarian kita kadang sebel istilahnya, waduh ini tempat untuk khusyuk kok anak-anak berlarian. Ya kita menasihatinya dengan baik, karena sebagaimana tadi saya menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, anak-anak kita itu bagian dari keluarga. Jadi ada keluarga biologis. Keluarga biologis ya keluarga banyak kita ya, ada ayah, ibu, anak. Itu keluarga biologis. Nanti ada saudara-saudara kita masuk dari keluarga biologis. Tapi ada keluarga orientasi. Ya tadi keluarga besar Masjid Nurul Fajri. Di sana ada anak-anak orang lain. Ketika berlari-lari, ketika TPA, ketika ngaji mungkin sambil lari-lari, ya sudah kita ingatkan dengan secara bijak, secara tidak usah kita kadang kan marah gitu ya. Nah itu rambatan fujur, rambatan kejelekan. Jadi bagaimana kita mengolah antara fajar dengan fujur. Insya Allah kita akan memilih fujuraha wa taqwaha, maka yang dipilih adalah ketakwaannya insya Allah. Kita pilih yang ini sangat kita di dunia ini, apalagi sekarang ini itu luar biasa, tantangannya luar biasa. Jadi pilihan antara kebaikan dan keburukan itu tantangannya luar biasa. Kadang keburukan itu bisa menjadi kebaikan karena di-share terus-menerus, ya di-share terus-menerus gitu. Padahal orang tahu bahwa itu keburukan, tapi karena di-share terus-menerus sehingga seolah-olah menjadi kebenaran, menjadi kebaikan. Sementara yang baik itu karena tidak pernah disebarkan, tidak pernah mungkin dikajikan, tidak pernah di-share gitu. Akhirnya yang kebenaran, kebaikan itu seolah-olah menjadi hal yang negatif. Nah ini yang sekarang ini namanya zaman post-truth. Jadi di mana kebenaran itu kemudian seolah-olah kepakaran itu berhenti karena tidak ada yang share. Sementara orang yang tidak pakar justru menge-sharekan mohon maaf yang tidak benar. Nah inilah yang harus kita upayakan agar senantiasa insya Allah kita pada rel fajar, sehingga keburukan kita insya Allah dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.